Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Tiastiti dengan akhiran NIM 1174. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penggabungan usaha. Adapun submateri yang akan saya bawakan, yaitu bentuk hukum penggabungan usaha, yang kedua yaitu konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, yang ketiga yaitu akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian, yang keempat yaitu kontroversi dan akuntansi internasional untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud, yang kelima yaitu pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai, yang keenam yaitu amortisasi dengan non-amortisasi, dan yang ketujuh yaitu persyaratan pengungkapan. Nah, pengertian penggabungan usaha dan motivasi ekonomi yang mendasari penggabungan usaha atau business combination adalah salah satu bentuk peluasan usaha secara eksternal. Tujuan penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, motivasi ekonomi yang mendasari peluasan usaha secara eksternal lebih disukai dibandingkan dengan peluasan usaha secara internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keunggulan biaya. Keunggulan biaya artinya lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Yang kedua yaitu memperkecil keterlambatan operasi. Artinya, fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang ketiga yaitu menghindari pengambil alihan. Nah, dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain, perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan untuk diambil alih. Karena itu, banyak diantaranya memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik terhadap usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang keempat yaitu akuisis aktiva tak berwujud. Artinya, penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Yang kelima yaitu memperoleh keuntungan pajak. Artinya, pajak atas pendapatan pribadi dan keuntungan pajak real estate serta alasan-alasan yang lainnya. Next. Bentuk hukum penggabungan usaha. Bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu merger, artinya jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu perusahaan yang bergabung, yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Yang kedua yaitu ada konsolidasi, artinya penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Yang terakhir yaitu akuisisi. Artinya penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang beredar. Next, konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Nah, untuk konsep akuntansi penggabungan usaha ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode penyatuan kepemilikan yang memiliki karakteristik diantaranya yaitu penggunaan buku historis dalam penggabungan, tidak ada perubahan kepemilikan, tidak ada goodwill, dan tidak adanya beban amortisasi, dan labanya lebih besar. Sedangkan yang kedua, metode yang kedua yaitu metode pembelian, dengan karakteristik dari metode ini adalah mempergunakan nilai wajar pada saat pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu tidak ada perubahan kepemilikan. Yang ketiga yaitu timbul goodwill. Yang keempat yaitu timbulnya beban amortisasi. Dan yang kelima yaitu labanya lebih kecil. Next. Akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan, yang diperoleh, dan kewajiban yang ditanggung. Yang kedua yaitu ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukaan perusahaan yang diakuisisi.
Yang ketiga yaitu memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat yaitu biaya non langsung tidak menambah nilai investasi tetapi hanya sebagai pengurang modal di store. Yang kelima yaitu membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan. Yang keenam yaitu hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan dialokasikan sebagai goodwill. Yang ketujuh yaitu goodwill positif. Yang kedelapan yaitu goodwill negatif. Yang kesembilan yaitu goodwill positif dialokasikan sebesar goodwill-nya pada posisi aktiva dalam neraca. Yang ke-10 yaitu goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Next. Ilustrasi kasus. Nah, ini merupakan ilustrasi kasus di mana Wolford Corporation memperoleh aktiva bersih sebesar bersih penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018, aktiva dan kewajiban konstrat pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Ini nilai wajar dan nilai bukunya. Next, Wolford Corporation membayar sebesar 400.000 tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham bisa dengan nilai nominal 10 per saham dan nilai pasar 20 per saham untuk memperoleh aktiva bersih Construct Corporation. Nah, yang diminta adalah satu, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Wolford Corporation dengan Construct Corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang kedua yaitu susunlah neraca Wolford Corporation setelah penggabungan usaha. Next. Jadi ini merupakan pembahasan dari pertanyaan tadi, yang mana investasi dalam Construct Corporation yaitu sebesar 1.400.000, cashnya yaitu sebesar 400, saham biasa nominal 500, tambahan modal di setor sebesar 500. Nah, untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasa, nominal 10 ditambah kas 400.000 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan Construct Corporation. Yang kedua yaitu hasil analisis penggabungan usaha Wolford Corporation adalah sebagai berikut. A. Dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation, yaitu ini nilainya. Nilai investasi dalam Construct Corporation adalah sebesar 1.400.000. Nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation sebesar 1.200.000 dan hasil perbandingannya adalah sebesar 200.000. Nah, hasil perbandingan sebesar 200.000 tersebut di atas disimpulkan sebagai goodwill. Next. Goodwill positif atau negatif apabila nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwill. Nah, neraca Wolford Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 sesaat setelah penggabungan usaha adalah dalam ribuan. Jadi ini untuk neracanya bisa kita lihat di sini. Total aktivanya yaitu sebesar 1.640 dan total pasifanya yaitu sebesar 1.640 juga. Total kewajibannya sebesar 250 dan aktiva bersihnya sebesar 750. Next, Wolford Corporation menerbitkan 40.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 per saham dan nilai pasar sebesar 20 per saham dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun, bunga 10% senilai 200.000 untuk memperoleh aktiva bersih Construct Corporation. Yang diminta yaitu buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan Wolford Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 dan bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Wolford Corporation dengan Construct Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dan nilai wajar aktiva bersih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi kasus 2, Wolford Corporation memperoleh aktiva bersih Construct Company
melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018, aktiva dan kewajiban konstrat pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Jadi masih sama seperti yang kasus yang tadi. Nah, ini untuk pembahasannya. Investasi dalam konstrat conversion sebesar 1 juta yang didapat dari saham biasa sebesar 400, tambahan modal disetor sebesar 400, dan 5 tahun, yaitu 200.000. Untuk mencatat penerbitan 40.000 lembar saham biasa ditambah wesel bayar dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang kedua yaitu hasil analisis penggabungan usaha Bulford Conversion dengan Construct Conversion adalah sebagai berikut. Nilai investasi dalam Construct Conversion sebesar 1 juta, nilai wajarnya sebesar 1.200.000, hasil perbandingannya adalah sebesar 200. Jadi untuk hasil perbandingannya sebesar 200 tersebut atas disimpulkan sebagai goodwill, positif atau negatif. Apabila nilai investasi lebih kecil dari nilai wajar, aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill negatif. Nah, goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan dalam aktiva tidak lancar. Proporsi goodwill negatifnya sebagai berikut, yang didapat dari nilai goodwill dibagi total nilai wajar aktiva tidak lancar dikali dengan 100%, maka memperoleh hasil 20%. Pembebanan ke aktiva tidak lancar, yaitu tanah, bangunan, peralatan, dan paten, memperoleh hasil sebesar 200. Jadi ini untuk alternatif lainnya dapat kita simak pada tabel berikut. Nah, ini untuk susunan neraca Bulford Conversion setelah penggabungan usaha. Ada aktiva dan pasifa, kasnya sebesar 50, piutang bersih 140, persediaan 250, tanah 80, bangunan 400, peralatan 280, dan paten 40. Total aktivanya itu sebesar 1.240. Untuk pasifanya yaitu utang usaha sebesar 60, wesel bayar sebesar 135, kewajiban lain sebesar 45, investasi pada corporation sebesar 1.000, dan total pasifanya sebesar 1.240.000. Next, pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud. PASB mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar yang tidak memiliki wujud atau substansi fisik menurut PASB. Yaitu aktiva tidak berwujud harus diakui sebagai aktiva yang terpisah dari goodwill jika aktiva itu berasal dari pihak kontraktual atau hak hukum lainnya, maka harus diakui sebagai aktiva yang terpisah dari goodwill hanya jika dapat dipisahkan, yaitu aktiva tersebut dipisahkan atau dibagi dari entitas yang diakuisis dan dijual, ditransfer, disewakan, atau ditukar. Aktiva yang tidak berwujud, yang tidak dapat didefinisikan harus dimasukkan ke dalam goodwill. Sebagai contoh, perusahaan yang diakuisis akan mempunyai angkatan kerja yang bernilai, tetapi aktiva ini tidak dapat diakui sebagai aktiva tidak berwujud yang terpisah dari goodwill. Next, yaitu pembayaran kontingen dalam pembangunan usaha dengan metode pembelian. PASB Statement nomor 141 paragraf 25-27 memberikan pedoman akuntansi untuk pembayaran kontingen dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Yang pertama yaitu pembayaran kontingen yang dapat ditentukan pada tanggal akuisis dicatat sebagai bagian dari biaya penggabungan, sedangkan yang tidak dapat ditentukan pada tanggal akuisis diskusi ketika kontingen diselesaikan dan pembayaran dapat diterbitkan. Yang kedua yaitu apabila kontingen melibatkan tingkat laba di masa depan, nilai pasar wajar dari pembayaran yang didistribusikan atau diterbitkan diakui sebagai biaya tambahan dari perusahaan yang diakuisis. Yang ketiga yaitu apabila kontingensi didasarkan pada harga sekuritas, biaya yang tercatat pada perusahaan yang diakuisis tidak berubah.
Sebaliknya, jika kontingensi diselesaikan, pembayaran tambahan yang didistribusikan dicatat pada nilai pasar wajar. Next, yaitu kontroversi goodwill. GAAP mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar aktiva yang diterima. Secara teoritis, goodwill adalah ukuran nilai sekarang dari kelebihan laba masa depan yang diproyeksikan dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Menurut PASB Statement nomor 142, goodwill tidak lagi diamortisasikan untuk tujuan pelaporan keuangan. Ada juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Next. Akuntansi internasional untuk goodwill. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. NAFTA meningkatkan investasi dan perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan US, dan juga meningkatkan perlunya amortisasi standar akuntansi. Badan-badan penetapan standar pada ketiga negara tersebut mencari jalan untuk mempersempit perbedaan standar akuntansi. Kemudian terbentuknya IASB yang merupakan pengganti dari IASC, yaitu organisasi sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengembangkan standar akuntansi di seluruh dunia. Bersamaan dengan penerbitan IFRS 3 pada tanggal 31 Maret 2004, IASB merevisi International Accounting Standard atau IAS 36, yaitu penurunan nilai aktiva, dan IAS 38, yaitu aktiva tidak berwujud. Nah, berdasarkan peraturan yang direvisi tadi, goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya yang mempunyai umur yang tidak pasti tidak akan diamortisasi dalam periode yang lama, tetapi akan diuji untuk menentukan penurunan nilainya. Next, pengujian penurunan nilai ini akan dilakukan secara tahunan atau lebih sering jika di situasinya mengindikasikan adanya penurunan nilai yang membalik kerugian penurunan nilai goodwill yang telah diakui sebelumnya. Revisi tersebut membuat peraturan IASB selaras dengan GAAP AS, US, maupun Kanada, meskipun semua organisasi di dunia adalah anggotanya. Namun, situasi berubah sangat cepat. Unit Eropa mensyarati IFRS dalam pelaporan keuangan bagi semua perusahaan yang terdaftar pada awal tahun 2005. Baik IASB maupun PASB sama-sama mengeliminasi perbedaan dalam akuntansi untuk penggabungan usaha menurut IFRS dan GAAP Amerika Serikat. PASB sedang mempertimbangkan untuk merevisi standar-standarnya guna mengharmonisasikan dengan persyaratan IFRS 3. Sebagai contoh, menurut GAAP Amerika Serikat, jumlah yang dibebankan di mana IFRS 3 mengizinkan kapitalisasi biaya tersebut sebagai aktiva yang terpisah dan dapat diidentifikasikan. Next, akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. PASB secara dramatis mengubah akuntansi untuk goodwill dalam PASB Statement nomor 142, di mana PASB tetap mempertahankan perhitungan dasar goodwill, tetapi standar-standar yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. PASB Statement nomor 141 memberikan klarifikasi dan pedoman yang lebih rinci tentang kapan aktiva tidak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat harus diakui sebagai aktiva yang dapat mempengaruhi jumlah goodwill. Nah, menurut PASB Statement nomor 142, perusahaan memperlakukan goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya sebagai aktiva pelaporan bisnis. Seperti yang didefinisikan menurut PASB Statement nomor 131, pengungkapan tentang segmen perusahaan dan informasi yang berkaitan.
Perusahaan akan melaporkan aktiva tidak berwujud selain yang diperoleh dalam penggabungan usaha berdasarkan nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Perusahaan itu harus mengalokasikan biaya kelompok aktiva yang diperoleh ke setiap aktiva berdasarkan nilai wajar relatif dan tidak boleh menaikkan goodwill. PASB Statement Nomor 142 tetap mempertahankan akuntansi untuk aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara integral. Nah, menurut APBD Opini Nomor 17, biaya pengembangan, pemeliharaan, atau penyimpanan aktiva tidak berwujud secara internal yang tidak dapat diidentifikasikan secara spesifik, yang mempunyai umur manfaat yang tidak dapat ditentukan atau yang melekat dalam bisnis yang berkelanjutan dan berhubungan dengan entitas secara keseluruhan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Demikian juga PASB tetap mempertahankan persyaratan untuk membebankan biaya penelitian dan penggabungan yang diperoleh. Next, pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Nah, penetapan penurunan nilai goodwill menurut PASB Statement Nomor 142 menetapkan dua proses, yakni perusahaan harus membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar pada tingkat unit laporan bisnis. Yang kedua yaitu pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai serta perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajar yang tersirat. Dan PASB Statement Nomor 142 juga mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih sering jika setiap peristiwa berikut terjadi. Apa saja peristiwa tersebut? Yang pertama yaitu perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua yaitu tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga yaitu persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat yaitu kehilangan karyawan kunci. Yang kelima yaitu ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelaporan atau bagian unit pelaporan signifikan akan dijual atau dilepas. Yang keenam yaitu pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikan menurut statement dan dalam unit pelaporan. Dan yang ketujuh yaitu pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan. Nah, berikut merupakan amortisasi dengan non-amortisasi. Jika amortisasi, perusahaan mengamortisasikan aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. Metode amortisasi harus menggambarkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi aktiva yang tak berwujud dan menggunakan garis lurus jika perusahaan tidak dapat menentukan suatu pola. Sedangkan non-amortisasi di mana perusahaan tidak akan mengamortisasikan aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasikan. Jika umurnya dapat diestimasikan, maka aktivanya harus diamortisasikan. Yang kedua yaitu perusahaan harus mereview secara periodik aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasikan untuk apa? Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian penurunan nilai. Next, yaitu persyaratan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisis harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha telah diperhitungkan dengan metode pembelian. Catatan itu juga harus menyebutkan nama dan keterangan singkat mengenai perusahaan yang diakuisis, seperti periode hasil operasi perusahaan yang diakuisis dimasukkan dalam laporan laba rugi, biaya perusahaan yang diakuisis, jumlah serta nilai saham yang diterbitkan atau dapat diterbitkan jika ada. Untuk analisis yang material, catatan atas laporan keuangan periode penggabungan usaha harus mencangkup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan tidak bergabung pada awal periode. Dan yang kedua yaitu hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut. Jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif. PASB Statement Nomor 141 memperluas pengungkapan yang disyaratkan, terutama yang berhubungan dengan aktiva tidak berwujud yang diakui. Nah, perusahaan harus mengungkapkan alasan utama penggabungan usaha dan pengalokasian harga beli menurut kategori neraca utama untuk aktiva yang diperoleh serta kewajiban yang diasumsikan.
Yang kedua yaitu PASB Statement nomor 142 mengharuskan perusahaan melaporkan jumlah agregat goodwill sebagai pos neraca yang terpisah. Perusahaan juga harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah pada laporan laba rugi sebagai komponen laba rugi dari operasi yang berkelanjutan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.